Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak ibu kelas 12 IPA. Materi kita adalah mengenai elektrolisis. Di pengertian dari elektrolisis adalah peristiwa penguraian larutan elektrolit oleh arus listrik. Jadi larutan itu akan diuraikan oleh arus listrik. Nah, maka reaksi yang terjadi ini nanti ada namanya reaksi reduksi, ada nanti reaksi oksidasi. Salah satu contoh penggunaan elektrolisis ini adalah proses penyepuhan atau pelapisan yang sering kita temui yang ada dilaksanakan oleh beberapa pedagang di pasar. Dan Anda bisa survei di pasar tentang reaksi elektrolisis ini, yaitu pada proses penyepuhan. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi di katoda nanti adalah reaksi reduksi, reaksi di anoda adalah reaksi oksidasi. Nah, kita lihat dulu beberapa reaksi yang terjadi di katoda. Ada beberapa aturan yang harus Anda pahami. Kita lihat yang pertama, jika nanti ion-ion hasil elektrolisis itu golongan 1A, golongan 2A, Al3+, Mn2+, maka reaksi yang terjadi di katoda adalah reduksi air. Nah, ini air yang akan mengalami reduksi. Nah, kenapa air? Karena N0 air itu adalah 0. Sementara N0 dari golongan 1A, 2A itu adalah lebih kecil dari 0. Sehingga yang mengalami reduksi adalah air. Bu berikan contoh elektrolisis larutan NaCl. Di pertama kali nanti tentu NaCl ini mengalami penguraian oleh arus listrik tadi. Kita lihat reaksinya NaCl, ini larutan NaCl, tentu dia menjadi Na+ ditambah Cl-. Nah, itu reaksi elektrolisisnya. Nah, untuk melihat reaksi apa yang terjadi di katoda, perhatikan ion positifnya. Nah, kita lihat Na+. Na+ adalah golongan 1A. Berarti dia masuk pada peraturan yang pertama, bahwa reaksi yang terjadi di katoda adalah reaksi reduksi oleh air. Maka kita buatkan reaksi di katodanya adalah sesuai rumus 2H2O tambah 2E menjadi 2OH- ditambah H2. Ini nanti pada katoda muncul zat yang bersifat basa. Ini bersifat basa karena ada OH-nya, 2OH-. Kemudian ada gas H2, akan muncul gas H2 di katoda. Nah, untuk reaksi di anoda masih kita kosongkan karena kita baru mempelajari aturan pada di katoda saja atau aturan reduksi pada katoda. Itu aturan pertama. Oke, ada 4 aturan. Aturan yang kedua sekarang. Bagaimana kalau nanti ion-ion yang muncul bukan golongan 1A, 2A, Al atau Mn, tapi logam-logam yang lain selain logam yang tadi? Maka nanti di katoda muncul rumus ini reaksinya. Bu berikan contoh, yaitu elektrolisis CuSO4. Pertama sekali buatkan dulu penguraiannya atau reaksi ionisasinya. CuSO4 menjadi Cu2+ tambah SO4 2-. Perhatikan ion positif kata ibu tadi, Cu2+. Berarti dia ion logam-logam yang lain selain yang peraturan pertama tadi. Maka reaksi di katode kita sesuaikan dengan rumus. Nah, Cu2+ ditambah 2E menjadi Cu. Di pada katode nanti muncul tembaga atau Cu. Nah, itu saja. Di anoda masih kosong, kita belum pelajari aturannya. Nah, itu peraturan yang nomor 2. Yang nomor 3, bagaimana kalau ion yang muncul ada ion H+ nanti? Maka rumus yang ada adalah 2H+ tambah 2E menjadi H2. Bu berikan contoh elektrolisis larutan H2SO4.
pertama sekali tentu terjadi penguraian oleh arus listrik tadi, maka H2SO4 diuraikan menjadi 2H+ tambah SO4 2-. Reaksi di katode, Ibu ulangi lagi. Untuk di katode perhatikan ion positif. Ion positifnya adalah H+, maka rumus yang muncul adalah rumus yang Ibu tunjuk ini. Maka reaksi di katode 2H+ tambah 2E menjadi H2. Muncul nanti di katodenya adalah gas H2. Nah, itu peraturan yang nomor 3. Peraturan nomor 4 sekarang. Bagaimana kalau yang dielektrolisis bukan larutan, tapi adalah leburan atau lelehan? Kalau leburan artinya tidak ada air di sini. Cuman terjadi proses perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair. Ini juga bisa dielektrolisis. Maka nanti rumus yang muncul hampir sama dengan rumus yang nomor 2 tadi. Mn2+ tambah Ne menjadi M. Contoh reaksinya adalah leburan CaCl2. Pertama tetap dulu penguraian oleh arus tadi. CaCl diuraikan, CaCl2 menjadi Ca2+ tambah 2Cl-. Nah, ingat kata leburan. Nah, perhatikan Ca2+. Benar, Ca2+ golongan 2A. Tapi dia tidak masuk pada peraturan nomor 1 karena dia adalah leburan. Nah, kalau leburan, bagaimana reaksi yang terjadi? Nah, tetap ion ini yang mengalami reduksi di katoda. Maka reduksi di katoda menjadi Ca2+ tambah 2E menjadi Ca. Bukan air yang mengalami reduksi karena di sini adalah leburan CaCl2. Demikian saja Ananda, Ibu sudahi. Mudah-mudahan paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.